min iradatina ila iradatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadanil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma iftah lana bifutuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang bab 10 ya. Ya, bab 10. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 10 wirid. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi yang penuh dengan hal-hal yang mudah bagi hamba-hambanya. Hal itu dimaksudkan agar hamba menjadikan bumi sebagai tempat tinggal. Selanjutnya, semua makhluk harus menyadari bahwa umur yang mereka miliki laksana kapal yang berjalan bersama penumpangnya. Orang-orang yang tinggal di dunia ini bagaikan pelancong. Tempat tinggal mereka yang pertama adalah buayan dan tempat tinggal yang terakhir mereka adalah liang lahat. Negara tujuannya adalah surga atau neraka. Umur bagaikan jarak perjalanan. Tahun-tahun adalah periode-periode perjalanan. Bulan-bulan yang dilaluinya adalah panjang perjalanan atau farsakh. Hari-harinya laksana setiap mil yang ditempuh dan napasnya adalah langkah-langkahnya. Ketaatan-ketaatan yang dijalani kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan barang dagangannya dan waktunya yang dimiliki adalah modalnya. Syahwat dan hartanya adalah pencuri. Keuntungannya adalah kemenangannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di negeri yang sejahtera, Darussalam, bersama Raja yang Maha Agung dan dipenuhi dengan kenikmatan yang abadi. Adapun kerugiannya adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari belenggu dan siksaan yang pedih dari neraka Jahim. Karena itulah orang yang lalai meski hanya satu napas niscaya akan mengalami penyesalan dan merasa merugi tiada akhir dan tanpa batas. Dunia tempat untuk mengambil bekal atau dunia tempat untuk mengumpulkan bekal. Dunia tempat untuk bercocok tanam, dunia tempat untuk daruz zar'i, tempat untuk menanam. Akhirat tempat untuk panen. Karena untuk menanam maka kita capek-capek. Jadi nggak ada dunia tuh nggak capek, itu nggak ada. Kalau pengen nggak capek di akhirat. Ar-rahah fil kubur, istirahat itu di kubur. Ya, jadi jangan pernah dramatisir kalau kita capek. Yang capek bukan cuman kita, presiden aja capek. Capek banget nih kerja, presiden juga capek. Perdana Menteri Israel tuh capek banget tuh. Tiap hari mikirin gimana caranya ini supaya Palestina didudukin. Tapi nggak kesampaian sampai sekarang. Capek. Yang jadi masalah capeknya untuk apa? Nah, itu yang jadi masalah tuh. Jadi capeknya udah pasti. Jangan sampai rugi kedua kali nih. Capeknya untuk apa? Jadi itu dua kali rugi namanya. Udah capeknya pasti, capeknya untuk yang tidak bermanfaat. Capeknya untuk yang nggak ada feedback kebaikan untuk kita. Capeknya untuk yang nggak bermanfaat untuk kita di akhirat. Nah, dua kali rugi itu jadinya. Manusia adalah musafir, pejalan, perantau.
asal usulnya adalah akhirat, akan kembali ke akhirat. Di dunia hanya sementara. Dulu yang di dalam rahim ibu juga mungkin gak percaya kalau dia bakal keluar. Ternyata keluar juga dia. Dikiranya dunia itu hanya sebesar rahim ibu. Dikiranya cara makan itu hanya disuplai dari pusar, tali pusarnya ibu. Begitu dia keluar ternyata ada dunia yang berbeda. Di dunia orang gak percaya ada kehidupan setelah kematian. Seperti janin yang tidak percaya kalau dia bakal keluar dari tempat yang sempit itu. Gelap itu. Ketika udah lahir ke dunia, dia baru tahu ada dunia yang lain. Yang di dunia gak yakin ada kehidupan setelah kematian. Nanti begitu dia sampai akhirat baru sadar, oh iya ada kehidupan setelah kematian. Kita gak pernah tahu kapan giliran kita. Ya. Barusan saya takziah jadi agak telat. Kita gak pernah tahu kapan bagian kita gak pernah tahu. Lanjut. Keutamaan wirid. A. Keutamaan hukum dan untuk urutan wirid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Al-Muzammil 73:7-8. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Al-Insan 76:25-26. Inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Sesungguhnya Pada siang hari engkau sangat sibuk. siang kita sibuk, siang kita ngurusin urusan duniawi, urusan pribadi. Maka sediakan waktu di malam hari untuk berkomunikasi, berkontemplasi, refresh, recharge hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Sepertiga malam akhir yang paling kondusif itu. Kenapa? Karena kalau sepertiga malam akhir berarti kita udah tidur. Tidur, anggapnya jam berapa tidur nih? Jam 10, jam 11 kita tidur. Ya ketemu jam 4, berarti 5 jam tidur. Ya cukup, bangun jam 4. Zikir, istighfar. Istighfar, tahlil. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan sebutlah isma rabbik, nama Rabbmu. Rabbmu artinya adalah yang menciptakanmu, yang menjagamu, yang memeliharamu, yang memilikimu, yang menguasaimu.
yang mendidikmu, yang memberimu rizki, itu Rabb itu namanya. Wadhkur isma rabbika, dan sebutlah nama Rabbmu. Bukan sebut nama Allah, sebut nama Rabbmu. Siapa yang menciptakanmu? Ya Allah. Tapi di sini enggak dibilang sebut nama Allah. Kenapa? Filosofinya, prinsipnya, siapa yang pantas disebut? Yang paling pantas disebut adalah yang kepadanya kehidupan kita itu bergantung. Yang kepadanya kehidupan kita dipinjamkan. Siapa yang meminjamkan kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala. Yang kepadanya kehidupan kita disandarkan. Allah Subhanahu wa taala. Yang kepadanya kehidupan kita berasal, bermula dan berakhir. Wadhkuris ma rabbika. Sebut nama Rabbmu. Rabbnya siapa? Ya Allah. Ya, ada Rabb, ada ilah. Dua hal. Rabb dan ilah. Rabb, pencipta, penguasa, penjaga, pemelihara, pendidik, pemberi. Rabb. Ilah. Ilah artinya berasal dari alaha, berasal dari laha. Alaha dari Arab Utara, laha dari Arab Selatan. Alaha artinya adalah mencintai, merindui, mendekati. Alaha berarti ilah, yang dicintai, yang dirindui, yang didekati. Dari Arab Selatan, laha artinya mematuhi, menyembah, mentaati. Berarti ilah yang ditaati, yang disembah, yang dipatuhi. Gabungin, yang dicintai, yang ditaati, yang dipatuhi, yang didekati, yang disegala-galakan, yang diprioritaskan, yang selalu direspon, gak pernah diabaikan, yang selalu dipikirkan. Itu namanya ilah, itu namanya. Jadi Rabb kita Allah, ilah kita belum tentu Allah. Jadi kita ditanya nih, siapa yang nyiptain langit dan bumi? Allah. Siapa yang mau ngaku nyiptain langit dan bumi? Enggak ada kan? Siapa yang nyiptain langit dan bumi? Aku. Siapa yang mau ngaku? Orang paling kaya di dunia, siapa mau ngaku nggak dia nyiptain langit dan bumi? Nggak bakal kan? Ya kalau nggak ada yang berani ngaku, berarti ada yang nyiptain. Bukan mereka-mereka ini kan? Ada yang berani ngaku kan? Siapa yang nyiptain langit dan bumi? Enggak ada yang berani ngaku. Siapa yang nyiptain matahari? Enggak ada yang berani ngaku. Jadi orang musyrik aja kalau ditanya, siapa yang nyiptain langit dan bumi? Allah. Orang musyrik kalau ditanya siapa yang nyiptain langit dan bumi, mereka bilang Allah. Jadi kalau kita cuma taunya sampai segitu doang, jangan bangga-bangga amat. Orang musyrik juga begitu. 3 ayat yang bilang. Tapi yang khususnya 2. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Muhammad tanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang musyrik kompak jawabannya, Allah. Tapi apa yang mereka sembah? Yang mereka sembah sesuatu yang ditaati, yang diprioritaskan, yang disegala-galakan, yang selalu dipikirkan, ya, yang tidak pernah diabaikan, ya, yang selalu direspon. Itu ilahnya dia tuh. Maka belakangan ini kita pikirin, apa yang begitu menguras energi kita, pikiran kita. Kita segala-galakan, kita prioritaskan. Tujuan terbesar kita, itulah ilahnya tuh. Kalau udah ketemu, itulah ilahnya tuh. Tapi kalau dia ditanya, Tuhannya siapa? Allah aja. Ya, maka ada buku, maaf Tuhan aku sibuk. Gitu ya. Nah, itu antara Rabb dengan ilah. Gitu ya. Mereka akui Rabbnya Allah, tapi ilahnya bukan Allah. Ilahnya yang lain. Ilahnya berhala, ilahnya pejabat tinggi.
ilahnya donatur, nah, ilahnya sponsor, itu ilahnya itu. Ilahnya istrinya, anaknya, istri, ilahnya. Ilahnya temennya tuh, ilahnya. Ilahnya karirnya, ilahnya bisnisnya, ilahnya. Yang diprioritaskan, disegala-galakan, tidak pernah diabaikan, selalu direspon, dikejar-kejar, nah itu ilahnya itu. Apapun dilakukan untuknya, nah itu ilahnya itu. Ya, itu orang musyrik tuh kayak begitu. Nah, wal kurisma rabbik, sebut nama Rabbmu bukrata wa asila. Setiap saat, pagi petang, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fasjud lahu, dan sebagian malam, min lil ba'di menunjukkan sebagian. Wa minal laili, dan sebagian malam, nanti min ada yang dari, artinya bukan dari malam tapi sebagian malam. Dan sebagian malam fasjud, bersujudlah, lahu, untuk Allah Subhanahu wa taala, wasabbihu, sucikan Allah Subhanahu wa taala, lailan tawila. Lanjut. Jika kita ingin meraih kebahagiaan dan tidak mengalami kesengsaraan, maka pergunakanlah waktu siang dan malam dengan ketaatan kepadanya, sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh pemimpin para rasul Nabi Muhammad SAW. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang akan datang, Rasulullah SAW tetap diperintahkan untuk taat kepadanya. Dengan begitu kita lebih patut untuk istiqomah dengan ketaatan walaupun dalam keadaan bahaya. Karena itu, janganlah kita terlalu menyibukkan diri mencari nafkah dan urusan-urusan duniawi, kecuali sekedar untuk mencukupi kebutuhan. Selain itu, pergunakanlah waktu kita untuk urusan akhirat dan jangan meninggalkan sholat malam atau tahajud. Berkenan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah seorang hamba melaksanakan qiyamul lail walaupun durasi waktunya sama dengan ketika memerah susu kambing. Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan penjelasan di atas, seyogyanya kita tidak bernafsu untuk tidur dengan mempersiapkan alas tidur yang empuk. Sebaliknya, sibukkanlah diri kita dengan sholat dan zikir hingga mengantuk. Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat tengkuk seorang dari kalian dengan 3 ikatan ketika tidur. Pada setiap ikatan, setan akan memukul seraya berkata, tidurlah karena malam masih panjang. Jika ia bangun dan menyebut mengingat Allah Subhanahu wa taala, lepaslah 1 ikatan. Jika kemudian berwudu, lepaslah 1 ikatan lain, 1 ikatan lagi. Dan apabila melaksanakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Setelah itu, ia pun menjadi rajin beribadah dan jiwanya menjadi baik. Jika tidak begitu, maka ia akan berjiwa buruk dan pemalas. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Nasai. Oke, baik. Di sini Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala memberi teknisnya adalah berdasarkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Pagi, gunakan paginya untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Apapun itu aktivitasnya, yang dagang-dagang, yang sekolah-sekolah, yang urusan lain silahkan diurusin. Malamnya pakai khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Siangnya horizontal, malamnya vertikal. Siangnya sosial, malamnya spiritual. Fala tashtagil bil kasbi, kalau diturutin nggak ada ujungnya, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala,
cari dunia secukupnya untuk ibadah. Cukupnya untuk ibadah, cukupnya haji berapa? Cukupnya zakat mal berapa? Cukupnya kurban berapa? Cari secukupnya. Nah, kalau kita cukupnya bikin pesantren, cari, kudu nyari kita. Nah, kalau nggak punya kebutuhan ibadah, ya sebenarnya nggak butuh-butuh amat sama dunia. Nggak punya keinginan zakat mal, ya nggak pantas kaya berarti. Artinya ya nggak usah kaya-kaya amat emang. Apa urgensinya dia kaya kalau dia nggak bayar zakat? Kata malaikat, ngapain lo kaya-kaya minta doa kaya? Kalau dikabulin pentingnya apa? Ya. Jadi doa kita tuh mungkin harus kita list ya. Jadi kita minta apa? Lalu hadirin pertanyaan, pentingnya apa? Untuk langit tuh pentingnya apa? Urgen nggak untuk langit? Kalau untuk langit nggak penting-penting amat ya, kemungkinan dikabulin sesuainya tuh ya jauh lah. Ya Allah, aku pengen jadi presiden. Pentingnya apa tuh? Kalau dia jadi presiden. Dan kalau dia nggak jadi presiden, emang dunia ini hancur apa? Kan gitu kan? Dunia ini tetap jalan kan? Nah itu. Kemarin kan kita jelasin kan. Orang salah persepsi bahwa doa itu isinya permintaan-permintaan dia. Bukan. Permintaan itu adalah bagian kecil dari doa. Doa itu nggak harus permintaan dia. Doa itu tasbih, takbir, tahmid, mengagungkan Allah, menyebut asmaul husna, minta diperhatiin Allah, minta dicintai Allah, ya, minta dilimpahi rahmatnya Allah. Tapi kita nganggep bahwa doa itu isinya apa? Hajat-hajat kita semua kan. Karir bagus, panjang umur, sehat walafiat, terus kita semua tuh yang diminta. Nah itu ya, coba panjang umur. Nah, umur kita 100 tahun tuh, kira tanya deh, pentingnya apa umur 100 tahun? Kalau umur 40 tahun aja mubazir tuh 100 tahun tuh ngapain? Mubazir kan beban keluarga, beban negara, beban agama. Naik kelas cuman sama-sama beban. Ya. Ya Allah panjang umur. Pentingnya apa? Dipanjangin umurnya pentingnya apa? Jangan-jangan kalau kita nggak ada tuh lebih baik dunia ini. Jadi doa kita jadi nggak sopan kan minta panjang umur. Udah nggak penting loh hidupnya. Kata malaikat, hidup lo nggak sepenting itu untuk dilestarikan begitu kira-kira. Ngabisin oksigen doang kira-kira begitu. Ngabisin jatah oksigen yang harus dihirup orang. Nama ngabisin jatah beras. Yang harusnya bisa makan orang. Gitu ya. Malaikat diskusi ini. Tuh ada yang ulang tahun tuh katanya. Emang minta apa dia? Panjang umur. Emang pantas dia dilestarikan begitu kata malaikat. Pantas dia dibudidayakan begitu. Ya. Minta apa lagi kita? Minta sejahtera. Kata malaikat, penting dia dibikin sejahtera dia. Gak penting-penting amat sih. Nah, jadi tanyakan permintaan-permintaan pribadi kita itu penting gak kira-kira kalau dikabulin? Ya. Oke, itu ya. Maka cari dunia sesuai kebutuhan kita untuk ibadah. Pengen ibadah yang lebih besar, berarti kebutuhan dunianya semakin besar kan? Influence-nya pengen semakin besar. Di dalam ibadah berarti kekuatan ekonominya juga harus besar. Tetapi dia mencari
sumber daya, mencari dunia, nyari duit untuk kebutuhan ibadah akhirat. Tidak ada yang lain. Seringkali orang menggunakan legitimasi ini untuk akhirat. Begitu dapat pelit ya. Itu yang terjadi dengan Sa'labah. Ya, Sa'labah. Tadinya dia bilang, Ud'ullaha li ayyu'tiyani malan. Ya Rasulullah, Ud'ullaha li, doakanlah kepada Allah untukku, ayyarzuqani malan, supaya Allah memberikan kepadaku harta. 3 kali minta, ditolak sama Rasul. Sampai yang ketiga bersumpah, diabadikan dalam Al-Quran. Sumpahnya, la in atanallaha min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. At-Taubah. Kalau aku kaya, aku akan bersedekah, aku akan jadi orang soleh. Sumpah, tanda tangan, stempel. Dibuktikan, kaya dia. Kambing 2 jadi 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, 64, 124, dan seterusnya. Sampai 4.000 kambingnya. Begitu ditagih zakatnya, apa kata Sa'labah? Innama utituhu ala ilmin min indi, seperti Qarun kata-katanya. Aku punya ini karena ilmuku, karena aku jago bisnis, jago ngelola uang. Ya, akhirnya nggak jadi ibadah itu, hartanya Sa'labah tuh nggak jadi ibadah. Nah, itu ya. Jangan menyibukkan diri untuk mencari dunia kecuali sebatas kepentingan akhirat kita. Maka semakin besar kepentingan akhirat kita, dengan rumus ini semakin besar juga dunia yang harus kita cari. Kita pengen kurban sapi, ya berarti harus cari duit lah, 30 juta, 20 juta. Kita pengen tahun depan zakat malah 10 juta, ya berarti dia harus cari duit lah. Berapa tuh jadinya nyari duitnya? Jadi duit 200 juta. Ya, 10 juta, 400 juta dia nyari duit. Nah, untuk apa dia nyari duit 400 juta? Niatnya supaya bisa zakat 10 juta. Beda kan? Yang nyari duit 400 juta dulu, niatnya nyari duit 400 juta, baru ngitung zakatnya. Akhirnya ngitung zakatnya kan jadi pelit kan? Ya, karena apa tuh? Mindsetnya dia nyari uang dengan susah payah, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan sumber dayanya, dapat duit. Begitu dapat, dia merasa milik dia, hak dia semua. Begitu suruh keluarin zakat mal, oh capek-capek saya nyari kok saya zakat mal. Gitu ya. Beda sama orang yang, ini saya harus dapat 400 juta supaya bisa ngeluarin 10 juta. Beda. Dari awal memang niatnya pengen ngeluarin itu. Wah, nih baru 300 juta nih. Baru 8 juta yang bisa zakat mal nih. Cari lagi. Nah, dapat 400 juta, keluarin 10 juta. Nah. Pengen bisa apa? Umrah. Hajiin orang tua. Gitu ya. Berarti harus nyari duit kan? Berarti capek-capeknya kita tuh jelas kan tujuannya kan? Ya. Ya. Fala tashtagil bil kasbi wal umur ad-dunyawiyah illa biqadri hajatika. Wa ma'ada dzalika fasta'milhu fi tariqil akhirah.
Kemudian apalagi teknisnya tadi ya, teknisnya ya bagi waktu siang dan malam. Ya. Kemudian kesibukan kita untuk dunia sebatas kepentingan kita untuk akhirat. Yang ketiga rumusnya apa? Rumusnya jangan tinggalkan bangun malam. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wajib hukumnya untuk tahajud terus. Kalau kita nggak wajib. Tapi bagi Nabi hukumnya wajib tahajud. Bangun malam tuh Nabi wajib. Itu khususiyah ya. Itu kekhususan untuk Nabi. Sholat malam hukumnya wajib. Kalau kita tidak. Nah, kemudian juga disiplin melaksanakan sholat subuh. Oke, lanjut. Di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu tentang seorang laki-laki yang selalu tidur sepanjang malam hingga menjelang pagi. Tentang orang itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, telinga orang itu telah dikencingi setan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, dan Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, 2 rakaat sholat yang dilakukan seorang hamba pada tengah malam lebih baik baginya daripada dunia beserta isinya. Kalau saja aku tidak ingin memberatkan umatku, niscaya aku akan wajibkan sholat malam atau tahajud kepada mereka. B. Malam-malam dan hari-hari yang dimuliakan. Hari-hari yang dimuliakan telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun malam-malam yang dimuliakan ada 15, yaitu 5 malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam ke-17 bulan Ramadan, saat itu adalah waktu fajar ketika 2 pasukan bertemu pada perang Badar. Selain malam-malam yang disebut di atas, ada pula malam pertama dari bulan Muharram, malam Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram, malam pertama bulan Rajab, malam pertengahan Rajab, malam ke-27 Rajab, dan malam Mi'raj pada waktu disyariatkannya sholat. Berkenaan dengan malam-malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang beribadah pada malam ini akan mendapatkan kebaikan 100 tahun. Dan siapa saja yang sholat pada malam itu sebanyak 12 rakaat dengan membaca Al-Fatihah, surat Qaf dan setiap rakaatnya, dan membaca tahiyat dalam setiap 2 rakaat, serta diakhiri dengan salam. Kemudian ia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 100 kali dengan memohon ampun 100 kali, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kali, seraya memohon doa sekehendaknya, baik untuk urusan dunia maupun akhirat, yang diikuti dengan berpuasa pada pagi harinya, maka Allah akan mengabulkan semua doanya kecuali ia dalam keadaan maksiat. Adapun pada malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, di dalamnya terdapat 100 rakaat. Dalam setiap rakaat dianjurkan membaca surat Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Selain itu, kita juga dianjurkan secara khusus mengisi 2 malam Id dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menghidupkan 2 malam Id, maka hatinya tidak mati ketika hati orang lain telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, ini di antara malam-malam utama 10 akhir Ramadan yang ganjil-ganjil, kemudian 17 Ramadan, kemudian juga malam Muharram, 10 Muharram ya, 1 sampai 10 Muharram, kemudian malam pertama bulan Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, kemudian malam 27 Saba' wa Ishrin, 27 Rajab. Apa itu? Isra Mi'raj. Nah, itu ya. Itu malam-malam yang utama. Oke, lanjut. Bab 11. Bab 11, makan dan minum. A. Ketika makan dan minum. 1.
Etika sebelum makan. Setiap muslim hendaknya mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Selain itu, kita harus berniat makan agar kuat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan." Al-Mu'minun surat 23 ayat 51. Apabila kita makan dengan niat karena Allah, kita hendaknya mengawali dengan mencuci tangan, karena dalam aktivitas kita sehari-hari sangat memungkinkan kita terkena kotoran. Rasulullah SAW bersabda, berwudu atau mencuci tangan sebelum makan dapat menghilangkan kefakiran, dan berwudu mencuci tangan sesudah makan dapat menghilangkan kegilaan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai Rasul, makanlah yang baik-baik, thayyibat, wa'malu shalihan, dan lakukanlah shalihan, kebaikan. Di antara maknanya adalah amal soleh, perbuatan baik itu berasal dari makanan yang baik. Makanan yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Berarti kesimpulannya, variabel Y-nya, makanan yang tidak baik sulit menghasilkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang tidak baik berasal dari makanan yang tidak baik. Itu variabel apanya tuh? Variabel yang lainnya tuh. Ya. Nah. Variabel positifnya tadi. Variabel positifnya makanan yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik berasal dari makanan yang baik. Variabel yang negatif, makanan yang buruk tidak akan menghasilkan perbuatan baik, tapi perbuatan buruk. Perbuatan yang buruk berasal dari makanan yang buruk. Maka kita melihat kok bisa bapaknya orang biasa, mungkin nggak pinter-pinter amat, bukan akademisi, bukan pendidikan tinggi, kok anaknya hebat-hebat ya, rajin sholat, soleh-solehah, pinter-pinter, makanannya baik. Na'udzubillah, yang ini dikasih vitamin ikan yang satu botol 400.000, katanya bisa bikin pinter. Ya, makanannya enak-enak, bervitamin. Gurunya bisa dipanggil ke rumah. Kok hasilnya begini ya? Periksa makanannya halal apa enggak yang dikasih. Termasuk kalau kita tuh susah bangun malam itu, yang diperiksa makanannya. Nah ini yang disebut dengan apa? Kemampuan untuk mengidentifikasi penyakit kita sendiri. Kita punya penyakit susah bangun malam. Apa itu sebabnya diantaranya? Makanan. Ya tadi kan disebut tuh, dikencingin setan tadi. Ya, setan jaga-jaga nih supaya dia nggak bangun kan subuh kan. Nah sekarang apa sebabnya itu? Sebabnya makanan diantaranya.
Nah, dia yang pertama makanan, yang kedua tidurnya telat emang. Jam 3 dia baru tidur. Udah mau subuh dia baru tidur. Ya. Nah, itu rumus. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Lanjut. Selain itu, kita hendaknya meletakkan makanan di atas sufrah, alas makanan. Meletakkan makanan di atas sufrah merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Beliau meletakkan makanan seperti itu karena perbuatan tersebut lebih mendekati sifat tawadu. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Sungguh aku adalah seorang hamba yang makan dan minum sebagaimana cara makan dan minum hamba yang lain." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Seorang ulama berkata, ada 4 hal baru yang datang setelah Rasulullah wafat. Meja makan, ayahkan makanan, Allah. usnan, dan kenyang. Namun bukan berarti makanan di atas meja makan adalah perbuatan yang terlarang, karena tidak semua hal yang baru adalah perbuatan yang terlarang. Begitu juga dengan ayakan makanan dan usnan. Perbuatan yang terlarang adalah kenyang, karena hal itu mendorong seseorang untuk melampiaskan nafsu dan berpotensi menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Dalam hal ini, cukup sampai situ. Yang pertama, Rasulullah SAW itu ketika makan menyadari seperti hamba yang dikasih makan atau budak yang dikasih makan oleh tuannya. Dia sadar ini makanan dikasih oleh tuannya. Dia sadar bahwa dia makan di hadapan tuannya. Maka Rasulullah SAW makan dengan penuh adab, rendah hati ketika makan. Makan di depan tuan gimana? Nggak ngeluh. Ini lagi, digaplok sama tuannya. Ya, apa yang dimakan rasain, nikmatin aja, jangan protes. Nggak enak nih makanan. Makan di depan yang ngasih begitu. Ya. Kemudian cara duduknya. Rasul SAW di sini disebut tidak pernah makan sambil bersandar, apalagi apalagi sambil tiduran. Bagaimana makan di hadapan tuannya? Sambil tiduran itu, berbaring. Gitu ya. Itu semua dilakukan sebagai adab. Adab. Bukan haram. Tapi itu adab, kepantasan itu. Attitude gitu. Ya. Maka ada makan dari yang paling dekat, kan gitu. Ya, ambil dari yang paling dekat. Kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik. Itu adabnya. Nah. Lihat, Rasulullah, innama ana abdun, aku ni hamba. Aku lu kama yakul abdu. Aku makan seperti hamba makan. Ya. Wa asyrabu kama yashrabul abdu, aku minum seperti seorang hamba minum. Ya. Lalu ya itu. Maka meja makan itu hukumnya bid'ah karena Rasul nggak pernah begitu. Ini sih disebut mubtadi'. Cuman kan bid'ah dalam versinya Imam Al-Ghazali nggak seperti bid'ah dalam versinya Salafi Wahabi. Ya. Disebut bid'ah. Istilahnya tuh bid'ah. Tapi bid'ah itu memiliki definisi. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Itu yang ditolak-tolak terus. Nggak ada itu bid'ah hasanah. Bid'ah jangan dibagi-bagi. Begitu kita bilang, zaman Rasul nggak ada mik. Mik itu baru.
Oh itu dunia, berarti bid'ah dunia. Itu kan dibagi-bagi lagi sama dia. Kan bid'ah itu artinya yang tidak dilakukan Rasul, tidak ada di zaman Rasul. Ya, yang kaitannya sama ibadah. Jadi kalau kita bilang itu mobil bid'ah, itu bukan ibadah, itu dunia. Oke. Mic buat sholat. Pernah nggak Rasul pakai mic? Tapi itu juga teknologi. Enggak, Rasul pakai pengeras suara enggak waktu sholat. Entah itu trompet, entah apa, nggak tahu lah. Udah yang paling jelas dah Quran deh. Quran ditulis nggak di zaman Rasul tuh, ditulis nggak jadi mushaf, satu mushaf. Titik tuh ada nggak? Nah itu yang paling jelas itu tuh. Gitu ya. Nah di antaranya yang datang setelah Rasul adalah kenyang dan meja makan. Kenyang tuh bid'ah itu. Berkali-kali saya bilang kan. Itu ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ya, kenyang bid'ah yang datang di masa kekhalifahan, kedaulahan, ya, daulah apa tuh? Abbasiyah. Nah itu tuh. Baru pada kenyang-kenyang tuh perutnya tuh. Ya, lagi-lagi itu bukan bid'ah yang haram. Itu bukan bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah, bukan. Itu hal yang baru yang tidak dilakukan Rasul. Tetapi tidak berimplikasi haram, tidak berimplikasi dosa. Ya. Falaisa kullu mubtadi'in manhiyan anhu. Tidak semua yang baru itu, yang bid'ah itu dilarang. Nah. Lanjut. Dalam hal ini, kita dianjurkan untuk makan sambil duduk di atas sufrah hingga selesai, sebagaimana perbuatan yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu kebiasaan beliau lainnya adalah makan dengan posisi berlutut, terkadang dengan posisi bersila, serta terkadang dengan menegakkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri. Hukum makan dan minum sambil tidur dan bersandar adalah makruh, kecuali jika ada halangan yang menjadikan seseorang terpaksa untuk berbuat begitu. Di samping itu, orang yang makan harus berniat agar kuat dalam menjalankan ibadah. Karena itu dia hanya dibenarkan untuk makan sedikit, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, anak Adam tidak diperbolehkan memenuhi perutnya dengan keburukan. Cukuplah ia memakan beberapa suap untuk menguatkan tulang punggungnya. Jika ia hendak makan lebih dari itu, maka sepertiga dari perutnya dialokasikan untuk tempat makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napasnya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim, dan Ibnu Majah. Oke, baik. Jadi kita itu memang dalam melaksanakan sunnah itu parsial ya, sebagian. Nggak ada orang yang melaksanakan sunnah utuh tuh, nyaris nggak ada. Langka di atas langka. Kita nggak bisa bilang nggak ada sama sekali karena bisa jadi ada. Cuman di mana? Ya sulit untuk ketemunya. Contoh, Rasulullah SAW tadi disebut makan itu menggunakan sufroh. Sufroh itu ini nih, taplak ini nih. Taruh di bawah, atasnya taruh makanan. Jadi kalau ngelihat cara orang Arab makan atau makan di rumah Habib-Habib, itu makanan tuh di bawah. Nggak ada pakai meja makan, tuh di bawah emang tradisinya. Dikasih ales ya, mungkin alesnya ales yang tahan minyak atau tahan air, kasih ales, kain putih atau apa, di atasnya makanan, itu namanya sufroh itu. Itu menunjukkan kebersamaan. Ya, kebersamaan, berjamaah. Maka disebut itu cara makan yang tawadhu, itu begitu. Makan bareng-bareng. Cara makan yang nggak tawadhu gimana? Beda meja. Ya. Nah, kalau di resepsi kita ada VIP, ada yang bukan VIP. Nah, itu bid'ah juga tuh. Ya bid'ah kan. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang dia bilang begini. Nah, kita pakai sufrah, kita dibawa aja makannya ya, biar sunnah. Tapi kenyang, itu kan nggak sunnah kenyangnya. Jadi pakai sufrohnya sunnah, kenyangnya nggak sunnah. Kenyangnya bid'ah.
Artinya apa? Artinya kita ketika melakukan sunnah tuh pasti nggak bakal penuh sebagian. Maka ini yang kita bilang, jangan satu orang mengklaim dia paling melaksanakan sunnah. Kecuali dia memang teruji sebagai alimur rabbani, sebagai guru, memang seorang pendidik jiwa. Kalau memang dia sudah teruji sebagai pendidik jiwa, pasti dia porsi melaksanakan sunnahnya itu pasti di atas rata-rata dia. Kalau kita di bawah rata-rata, di bawah UMR kalau kita. Cara kita melaksanakan sunnah di bawah UMR. Itu ya. Seorang alimur rabbani itu udah pasti makannya itu ya tadi itu. Makannya itu hanya untuk ibadah. Kalau kita makannya karena pengen makan kan. Nah, itu aja udah beda itu. Nah, tadi disebut rumusnya mencari dunia hanya untuk kebutuhan akhirat. Mencari dunia hanya untuk kebutuhan ibadah. Di antaranya apa? Makan. Makan hanya untuk kepentingan ibadah. Nah, kalau kita makan emang pengen makan aja. Habis ini kita lapar nih pengen makan nasi goreng. Itu pengen tuh, bukan karena ibadah tuh. Habis itu ngantuk tidur, bablas sampai subuh. Minta bang, pedes banget bang. Subuh sih bangun, mencret doang cuman. Ya. Nah itu ya. Nah, jadi itu. Mau kita pakai 3 jari biar ikutin sunnah Rasul, tapi makannya senampan. Rasul nggak pernah makan senampan. Ya. Makannya itu apa? Makannya bareng-bareng. Nah, itu pakai nampan, ngikuti sunnah Rasul, kebersamaan. Wah, cuman belepetan kemana-mana tuh nasinya. Itu Rasul nggak begitu. Gitu ya. Nah, itu artinya apa? Kita ketika melaksanakan sunnah tuh parsial ya. Nggak utuh. Sunnah itu nggak utuh. Terawih, cuman 8 kan gitu. Ya, Rasul kan juga 8. Iya, 8-nya itu cuman Al-Baqarah. Ali Imran. Ya 8-nya iya sih. Ngikutin dari 8-nya itu 8-nya iya, cuman suratnya nggak ngikutin kan. Artinya apa? Kita parsial. Kita tuh cara melaksanakan sunnahnya tuh KW gitu. Maka 8 tahun yang lalu saya bikin tulisan tuh, ahli sunnah KW. Cari aja, ahli sunnah KW. Ya, ada artikel online. 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu berarti tahun 2017 saya tulis. Ya, ahli sunnah KW. Nah, semua, pokoknya semua yang bilang punya sunnah tuh sulit untuk nemuin. Tapi nggak kita bilang juga nggak ada sama sekali, bisa jadi ada. Ya, tapi dia pasti adalah seorang alimur rabbani, seorang dokter jiwa dia pasti, seorang penggembala jiwa. Ya, seorang yang arif billah itu pasti. Nah, yang sangat sulit untuk ngikutinnya. Itu. Dulu kita ngaji sama Syekh Yusri itu. Itu ngaji itu dari pagi ke malam itu, tuh benar-benar dari pagi ke malam. Jadi ngaji ya, ini ngaji nih pagi nih. Ya, sholat subuh, wirid sampai syuruk, makan, nanti nih kira-kira jam 9 udah ngaji. 9 pagi. Jam 9 ngaji pagi, bus ketemu zuhur, ya, ngaji lagi, sholat zuhur langsung ngaji itu. Ngaji, nanti jam 2 break sampai asar, makan. Asar makan. Makan, lanjut ngaji lagi, terus sampai maghrib. Ada break-breaknya mungkin coffee break, 1 sholawat udah selesai. Ya, habis maghrib, sholat maghrib, ya, sholat maghrib, wirid, kemudian apa tuh? Nunggu isya ya. Namanya ribat, nunggu isya, anggaplah itu break juga tuh. Isya itu sampai jam 12 malam. Kayak robot itu ngajinya tuh. Kita di depan udah gini-gini aja. Udah gitu-gitu ya di depan. Gitu ya. Berjam-jam. Itu 2 hari. Ya, kayak begitu tuh 2 hari. Berjam-jam, duduknya berjam-jam. Kalau kita sejam udah
Udah macam-macam dah, semua gerakan dah pokoknya. Ini ada setannya di sini semua tuh, ada setan semua. Nah, gitu ya. Nah, ya namanya kita murid ya, kapan nih makan, lapar gitu. Ya, padahal makannya standar ya, Ya jam 2 makan, terus apa? Nanti ada break antara maghrib ke isya. Setelah wirid, nunggu isya, mungkin ada roti-roti keluar. Terus nanti habis malam jam 11, jam 12 selesai, makan. Itu kata Syekh, makan melulu. Padahal ya makan, cuma gitu-gitu doang makannya, makan melulu katanya. Ya, gitu ya, itu alimu rabbani. Datang dari bandara, naik mobil baca Quran. Sampai di lokasi. Nggak ada scroll Instagram tuh nggak ada. Itu udah alimu rabbani udah kalau kayak begitu. Dunianya udah beda gitu. Ya. Apakah orang seperti itu seperti malaikat bisa terbang? Ya enggak. Kalau mobil mogok nggak punya duit ya dibiarin. Seperti manusia biasa. Cuma dia punya kondisi jiwa yang sangat berbeda dengan kita pada umumnya. Sangat berbeda. Ya. Maka di situ kita bisa pahami, kok bisa Rasul itu sholat berjamaah. Oh jauh lah ya kalau Rasulnya. Kok bisa Imam Hambali ya, kok bisa Imam Hanafi ya, Nu'man bin Sabit rahimahullahu taala itu, Imam Hanafi, kok bisa sholat Isya tembus ke subuh, kok bisa ya? Ya karena memang dia udah beda, udah alamnya tuh beda. Tapi sebagai manusia kakinya lecet. Fisiknya itu nggak mendukung sebagai manusia. Manusia punya ukuran fisik, tapi jiwanya tuh ada di tempat lain. Itu ya, itu seperti orang main PS, 5 jam kuat. Itu jiwanya di tempat lain kan. Dia punya jiwa ya, di tempat lain jiwanya. Gitu ya. More and more. Nah, yang biasa hiking, naik gunung itu mungkin ke atas 2 km ya, tuh kaki pegel-pegel. Nah, itu coba dikonversi ke sholat tahajud 11 rakaat. Konversi itu lebih kuat 2 km ke gunung. Nah itu. Nah dia punya jiwa yang beda kan. Nah kira-kira begitu tuh. Itu kalau dikonversi itu 2 km ke atas gunung itu sama dengan 1000 rakaat tahajud. Nah kira-kira begitu. Nah, karena kan naik, capek kan. Nah, ini hanya untuk ngukur kapasitas kita tuh sampai mana sih. Ya sampai situ. Saya juga hanya lihat, oh begitu ya, guru kita tuh begitu ya, gitu aja. Kalau kita ya jauh lah. Itu Syekh Yusri itu, kayak begitu. Nah, karena ya mungkin guru-guru yang lain juga kayak begitu, cuma saya nggak pernah untuk talaki yang selama itu nggak pernah dengan guru-guru yang lain. Nggak, yang sampai 2 hari berturut-turut tuh nggak pernah. 2 hari, 3 hari berturut-turut tuh nggak pernah. Itu ya. Nah, disitulah kita bisa paham kenapa Rasul SAW hatta taramat qadamah, sampai kakinya itu memar. Ya begitu. Udah beda dunia itu. Kalau kita hatta taramat sampai memar ibhamuh, sampai memar jempolnya. Mencet stick. Gak kerasa kan waktu main kan? Tahu-tahu kerasanya pas pakai sarung. Sticknya nggak enak. Ya. Nah, kira-kira begitulah itu. Kira-kira begitulah. Stick aneh. Ya. Mencet analog.
Nah, Kursor. nah gitu kira-kira ya. Nah. Allahu alam. Bisa Oke, ada pertanyaan silakan. Dikit, Ustaz. Ya. Saya mau bertanya yang di awal aja tadi, Ustaz. Tentang Rob dan Ilah. Kalau kita sebut atau kita terminologikan sebagai apa namanya, faham gitu ya, ada perubahan katanya rububiyah dan uluhiyah. Nah itu kan teman-teman kita yang di Salafi itu kan berbeda pengertiannya. Itu saya mohon dijelaskan ke kita, Ustaz, tentang rububiyah dan uluhiyah ini bagaimana kita memahaminya sebetulnya. Syukran. Saya khawatir penjelasan saya miskonsepsi dengan yang mereka pahami. Kalau yang saya pahami ya pasti ada. Tapi apa menurut mereka? Saya khawatirnya miskonsepsi. Ternyata yang saya pahami tentang mereka, tentang Salafi, Wahabi memahami uluhiyah dan rububiyah tidak sama dengan cara mereka memahami tentang itu. Ya. Tapi pada dasarnya itu tadi. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu Rob itu berarti penguasa, pemilik, pencipta, termasuk pendidik, penjaga, itu Rob. Ilah sesuatu yang kepadanya kita berharap, bersandar, sehingga kita mematuhi karena kita berharap, sehingga kita mentaati karena kita bersandar kepada dia. Nah, itu namanya ilah. Maka tauhid rububiyah tetapi tidak tauhid uluhiyah itu dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dia punya akidah ganda dia. Double akidah. Akidah ganda ya. Satu akidah yang meyakini bahwa Allah adalah Rob. Tapi mereka tidak mengakui atau tidak memperlakukan Allah sebagai ilah. Itu akidah ganda tuh. Ilahnya yang lain. Mereka bersandar kepada sesuatu yang lain. Bersandarnya kepada ekonomi, ya, bersandarnya kepada berhala, bersandarnya kepada keturunan, bersandarnya kepada apa tuh, militer. Nah, bersandar pokoknya kepada selain lah. Orang tua, ke temen, ke dirinya sendiri, gitu ya. Nah, itu bersandarnya kepada. Jadi itu namanya akidah ganda, itu double akidah, itu akidah yang rusak itu. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dan bagaimana? Seharusnya kita adalah tidak membagi-bagi itu. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta sekaligus yang harus disembah dan harus dipatuhi. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemilik yang harus ditaati. Nggak boleh dibagi-bagi seharusnya. Maka pembagian itu juga bid'ah. Sejak kapan itu dibagi-bagi? Ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Sejak kapan itu dibagi-bagi itu? Nah, jadi saya kembalikan definisi utama tentang pembagian 3 tauhid itu kepada yang bikin definisi saja. Nah, saya nggak paham-paham banget. Takutnya kalau kita sampaikan malah sebenarnya nggak mewakili dari pemahaman mereka yang asli itu. Oke, kira-kira gitu ya. Ada lagi nggak yang lain? Cukup? Oke, cukup ya. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, kehidupan orang yang soleh, kuat dalam keadaan husnul khatimah, diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Yang sakit diantara kita Allah angkat penyakitnya,
digugurkan dosa-dosanya yang wafat di antara kita. Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, kebaikannya, dilapangkan untuk kita rezeki yang luas, halal dan barokah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.